Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan liulil albab wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul akhyar. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار. أيها العباد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita bertakwa kepada Allah. Jika takwa ini dimaknai secara sederhana, maka takwa ini berarti hati-hati. Artinya, jika Allah mengatakan ittaqullah, hati-hatilah. Tapi mengandung makna yang sangat dalam, mengandung pengertian yang sangat dalam. Jika ibu atau bapak mengatakan kepada anaknya ketika mau berangkat sekolah, nak, hati-hati. Itu esensinya ittaqullah. Hati-hati di mana? Hati-hati di jalan, hati-hati di sekolah, hati-hati di makan, hati-hati bergaul, hati-hati mencari teman. Ini esensi takwa sebetulnya. Di mana saja, ittaqullah haitsu ma kunta. Di mana saja. Di rumah, dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan siapapun saja, di kantor, di pasar, ittaqullah. Bahasa sederhananya adalah hati-hati. Ini dalam kajian bahasa memang seperti itu. Cuma terkadang kita memaknai takwa itu dipersulit sehingga pelaksanaannya juga sulit. Hadirin yang berbahagia, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan kita ini menjadi manusia? Barangkali jawabannya juga sangat sederhana. Ada bermacam-macam. Barangkali kita mengatakan bahwa sejak dilahirkan atau sejak sempurna menjadi manusia di dalam rahim. Tapi kalau pertanyaan ini kita perdalam, sejak kapan kita menjadi manusia yang sejati? Sejak kapan kita menjadi manusia yang sebenarnya? Nah, apakah kita ini yang ada di sini sekarang ini belum mempunyai manusia yang sebenarnya? Belum dikatakan sebagai manusia yang sebenarnya? Jawabannya adalah kita ini bisa dikatakan manusia sejati kalau kita ini bisa mengontrol tiga. Bisa mengontrol tiga. Bisa mengontrol gerak. Gerak mekanik, gerak rasional, dan gerak religi.
Setiap hari kita bergerak. Apakah gerakan ini didasarkan pada gerak refleks saja, seperti gerak binatang? Kita menghindar secara tiba-tiba, kita berjalan secara tiba-tiba, atau kita bergerak setelah kita memikirkan yang sedalam-dalamnya. Setelah kita berpikir melalui logika, melalui rasional, melalui pemikiran. Apakah dipikir dulu ketika kita mau bergerak atau bagaimana? Sebab ada suatu pepatah demikian. Potong sekali, ukur 2 kali. Ukur 2 kali, potong sekali. Ini sebuah rumus. Kalau kita memotong 2 kali, lalu mengukur hanya sekali, ini akan gagal. Oleh karena itu, pemikiran harus didahulukan, fikrah didahulukan daripada harakah. Terus yang ketiga, gerak kita ini memang harus didasarkan pada gerak religi, gerak keagamaan. Bagaimana gerak kita ketika ada di pasar? Bagaimana gerak kita ketika ada di dalam rumah tangga? Apakah didasarkan pada gerak agama atau hanya didasarkan pada gerak yang tanpa pemikiran atau gerak refleks saja? Ini yang kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara gerakan mekanik, gerakan refleks, gerakan melalui pemikiran, dan gerakan yang didasarkan kepada agama. Nah, bagi umat Islam, maka pilihan ketiga ini yang harus kita pilih, yaitu gerakan yang didasarkan kepada gerakan agama. Karena rumus hidup kita adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Kita diperintah hanya untuk beribadah. 24 jam ini harus kita cenderung ke kanan, tidak boleh ada di tengah, dan apalagi ke kiri. Harus bergerak ke arah sunnah, harus bergerak ke arah wajib, bukan bergerak ke arah makruh atau bergerak ke arah haram. Sebab kalau gerak kita di tengah, misalnya di mubah saja, tidak ke kiri dan tidak ke kanan misalnya, ini adalah setan sudah tercapai cita-cita setan. Kalau kita setiap hari hanya ada di garis mubah, hanya ada di garis boleh saja, ini adalah cita-cita setan sudah tercapai. Dan sebentar lagi, kalau sudah tercapai cita-cita setan akan digerakkan ke kiri, akan digeser ke kiri. Para jamaah itu yang berbahagia. Terus yang kedua, sejak kapan kita ini menjadi manusia yang hakiki? Adalah setelah kita sadar bahwa kita punya 3 tugas. Yang pertama, tugas kita sebetulnya secara sederhana, kita tugas mencari Tuhan, mencari Allah, tugas kita mencari ilmu pengetahuan, tugas kita mencari makan. Tidak luput dari itu. Tugas mencari Tuhan, tugas mencari makan, dan tugas mencari pengetahuan. Itu yang terpenting. Ketika tugas kita itu sudah di luar kita pertanyakan. Dan apa yang kita dapat? Ketika kita bergerak di luar ketiga-tiganya itu, kita pertanyakan, kita dapat apa? Misalnya, kita di pasar berbuat sesuatu, pertanyakan, dapat apa? Kita di rumah tangga, cekcok atau berselisih dengan keluarga, kita dapat apa? Kita makan, disuguhi makanan umpamanya yang kurang garamnya, lalu mengatakan mencaci dan sebagainya, kita dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Hadirin yang berbahagia. Yang ketiga, ciri manusia yang hakiki adalah bisa menilai diri kita masing-masing. Mari kita evaluasi sekarang. Pagi ini kita mari evaluasi. Apakah kita hanya sekedar muslim, atau sudah mukmin, atau bahkan kita sudah muhsin? Apa ciri-cirinya?
Kalau kita masih muslim, semuanya jalan. Maling jalan, minum jalan, nyabu jalan, sholat juga jalan, qiyamul lail juga jalan, sedekah juga jalan, sama-sama jalan. Itu tingkatannya masih sekedar muslim. Tetapi ketika kita meningkat kepada mukmin, kita sudah berusaha untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang ketiga inilah yang disebut dengan kualitas manusia, adalah kualitas muhsin. Muhsin ini bukan hanya sekedar meninggalkan yang dilarang, bukan hanya mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Mengerjakan semua yang diperintahkan, termasuk yang disunnahkan, dan meninggalkan semua yang dilarang, termasuk yang dimakruhkan, dan meninggalkan sebagian yang halal. Itu. Ini yang berat. Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, termasuk yang makruh, dan meninggalkan sebagian yang halal. Seperti apa yang halal? Rumah mewah, kendaraan mewah. Jadi, mari kita evaluasi. Kita sekarang ada di posisi mana? Ada di posisi sekedar muslim, di posisi sudah meningkat ke iman, mukmin, atau sudah berkualitas. Nah, yang ketiga inilah yang masuk surga bighairi hisab. Allahumma ij'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang kedua mukmin masih ada hisabnya. Kalau yang pertama masih berat hisabnya. Para hadirin yang berbahagia. Lalu sekarang, apa alat ukur kita? Di dalam sehari-hari kita berbuat dan kita bekerja, apa alat ukur kita? Ada dua alat ukur. Yang pertama alat ukur asy-syari'ah, alat ukur as-sunnah. Yang kedua adalah alat ukur al-kauniyah, ilmu Allah yang disebut al-kaun. Dalam bahasa kamus disebut sains. Jadi alat ukur kita yang pertama agama, yang kedua adalah sains. Ilmu pengetahuan. Bahwa di dalam sebuah kaidah atau rumus, cara kita berbuat adalah berdasarkan al-ikhlas wa mutaba'atur rasul. Al-ikhlas wa mutaba'atur rasul. Dalam setiap perbuatan kita harus al-ikhlas wa mutaba'atur rasul. Ikhlas karena Allah dan murni mengikuti Rasulullah. Nah, rumus al-ikhlas ini sebetulnya adalah representasi dari Al-Quran dan Sunnah. Tanda kesetiaan, tanda kehambaan kita kepada Allah, dan tanda kita kesetiaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan al-ikhlas wa mutaba'atur rasul ini adalah inti daripada Al-Quran. Mari kita nilai sekarang ini. Apakah setiap perbuatan kita ini sudah ikhlas, sudah betul-betul karena Allah, tidak ada pamrih? Dan apakah betul-betul sudah mengikuti sunnah? Sebab, mari kita ukur sekarang. Nah, terkadang kita mengukur sesuatu itu dengan sesuatu yang tidak bisa diukur, yang tidak bisa diperbandingkan. Kalau dalam bahasa kampus biasanya mengatakan apple to apple. Hadis dengan hadis, hadis dengan Al-Quran. Atau Al-Quran dengan Al-Quran. Ini namanya apple to apple. Hadis dengan hadis, ini namanya apple to apple. Bukan apple to bukol, bukan. Atau bukan apple to kesemak, bukan. Artinya hadis tidak bisa dibandingkan dengan perkataan ulama. Jadi kalau ada hadis dan perkataan ulama berdampingan, langsung kita tidak usah mikir, harus didiskualifikasi yang ulama itu. Tidak bisa ada istilah Rawahul Bukhari dibandingkan dengan Rawahul Kiai, tidak bisa. Ada Rawahul Muslim dengan Rawahul Mudin, tidak bisa. Jadi kita mesti bisa mengambil yang Rawahul Bukhari, bukan yang Rawahul Kiai. Kita mengambil yang Rawahul Muslim, bukan Rawahul Mudin, bukan. Para hadirin jamaah yang berbahagia. Sebab para hadirin,
sabda Rasulullah, Rasulullah berbuat atau tidak berbuat, berkata atau tidak berkata, ini adalah mengandung konsekuensi hukum. Kalau kiai ulama tidak sama sekali tidak mengandung konsekuensi hukum. Ini yang perlu kita catat. Ketika Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah berbuat atau tidak berbuat, itu mengandung konsekuensi hukum. Ada pengaruh hukumnya. Apakah ke sunnah atau ke wajib? Atau hanya sekedar boleh saja? Atau sekedar makruh? Kenapa Rasulullah kadang-kadang tidak sholat duha? Itu menunjukkan bahwa sholat duha itu memang sunnah. Yang kedua adalah Al-Quran itu tugas merespons stimulasi. Merespons stimulasi. Jadi agama Al-Quran ini sebetulnya merespon apa yang datang dari luar. Apa respon kita ketika kita sakit? Apa respon kita ketika kita miskin? Apa respon kita ketika kita kaya? Apa respon kita ketika sehat? Ini sebetulnya inti Al-Quran. Tapi terkadang respon kita tidak atas dasar itu. Jadi inti Al-Quran ini sebetulnya adalah tugas merespon stimulasi. Apa stimulasi? Stimulasi itu adalah apapun yang datang dari luar. Kita lapar, kita kenyang, kita sakit, kita ngantuk, dan sebagainya. Bisakah kita merespon dengan Al-Quran terhadap setiap rangsangan atau stimulasi yang datang kepada kita? Para hadirin yang berbahagia. Yang kedua, dasar kita yang kedua adalah sains. Sains. Nah, sains ini ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebetulnya adalah bagian dari agama. Misalnya begini, sebuah contoh. Kalau kita sakit gigi, mesti ke dokter gigi. Bukan ke dokter kandungan. Kalau kita misalnya sakit tulang, ya ke ortopedi, bukan ke tukang las. Jadi terkadang kita sakit, pergi ke dukun. Ini kelirunya. Jadi kita harus memahami antara agama dengan sains. Antara agama dengan sains dan teknologi ini sebetulnya sudah dirancang oleh Allah. Allah menurunkan dua syariat. Allah menurunkan dua ciptaan, membuat dua ciptaan. Yang pertama, ja'lan syar'iyyan, yang kedua, ja'lan kauniyan. Yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita pakai setiap hari. Kita pakai baju, kita pakai motor dan sebagainya. Itu adalah ja'lan kauniyan. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama adalah perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang kalau kita sebagai ketua organisasi, pimpinan, ulama, kiai, pemerintah, kepala kantor sebagainya, kepala dinas sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan masa depan. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mata wajabat lakan nubuwah?" Kata sahabat, "Kapan engkau diangkat menjadi nabi ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Wa Adamu bainar ruh wal jasad." Wa Adam bainar ruh wal jasad. Aku diangkat menjadi nabi pada saat Nabi Adam itu dalam proses penciptaan. Kapan Nabi Adam proses penciptaan? Nabi Adam di surga diperkirakan 100 tahun. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diperkirakan 7.000 tahun. Jadi Allah mempersiapkan Nabi Muhammad itu 7.000 tahun lebih. Bukan asal comot sana comot sini. Jadi sekarang diangkat sekarang. Bukan seperti itu mempersiapkan kepemimpinan ini. Jangka waktu yang lama dan panjang. Dan lagi, ini luar biasanya. Kenapa Rasulullah itu dibuat yatim?
Abahnya, ayahnya meninggal, ibunya meninggal. Jawabannya adalah agar supaya Nabi ini tidak dididik oleh manusia, tapi langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Rasulullah, Allah telah mendidik saya dengan sebaik-baik pendidikan. Jadi Rasulullah dibuat yatim agar supaya Allah langsung mendidik. Selama kurang lebih 7.000 tahun. Dididik hanya 40 tahun, 30 tahun lalu jadi. Pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa. Wajib tidak bisa. Nah, ini membutuhkan proses yang panjang. Apalagi ada proses hijrah masih. Nabi Adam hijrah dari surga ke bumi. Nabi Ibrahim hijrah dari negeri Ur, Irak Selatan ke Palestina. Dari Palestina ke Mekah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Proses yang sangat-sangat panjang. Jadi kalau masih belum pengalaman apa-apa, ya pasti akan terjadi error. Error bin error. Para hadirin jamaah yang berbahagia. Nah, oleh karena itu, ahli pendidikan merumuskan bahwa yang mempengaruhi kita semua ini adalah 3. Yang pertama orang tua, yang kedua lingkungan, yang ketiga bacaan. Yang mempengaruhi kita ini sebetulnya orang tua, bacaan, dan lingkungan. Kenapa Rasulullah itu tidak bisa membaca dan menulis? Biar tidak dipengaruhi oleh bacaan-bacaan jahiliyah. Tidak dipengaruhi oleh bacaan-bacaan yang tidak baik. Langsung bacaannya Al-Quran. Kita juga sedemikian rupa. Jadi di rumah harus ada perpustakaan dengan bacaan-bacaan yang bisa mempengaruhi anak itu. Dan lingkungan, terutama adalah orang tua. Hadirin yang berbahagia. Jadi alat ukur kita yang pertama adalah jadi mempersiapkan jangka panjang. Yang kedua, yang harus kita lakukan ke depan adalah mempersiapkan kepemimpinan. Yang kedua adalah kematangan spiritual. Kematangan spiritual, kematangan hati, kematangan iman. Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya, "Ai bunayyah, la takunanna dik akyasumika." Jangan pernah ayam jantan itu lebih cerdas daripada engkau. Yunadi fis sahar wa anta naim. Itu ayam yang cerdas. Pada waktu sahur sebelum subuh dia sudah berkokok, tapi manusia dalam keadaan tidur. Jangan terbalik. Jangan terbalik para hadirin. Jadi kalau terbalik misalnya, pada waktu sahur kita tidur, ini namanya bukan lebih cerdas daripada ayam. La yakunanna dik akyasumika. Jangan sampai atau tidak pernah atau jangan sampai ayam itu lebih cerdas daripada kalian. Kecerdasan ayam itu sudah bangun pada waktu sahur, kalau kita tahajud, pada saat yang lain tertidur lelap. Ada Sayyidina Ali pernah mengatakan begini. Di dunia kita ini kita tidur. Kita tidur. Wa idza matu intabahu. Kita di dunia ini seperti orang tidur. Mimpi ke sana, mimpi indah. Tapi setelah mati, kita baru sadar bahwa yang penting bukan mobil, bukan rumah. Yang paling penting pada saat kita sadar nanti, ternyata adalah sujud, sujud, dan sujud. Yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah pendidikan berbasis tauhid. Pendidikan berbasis tauhid. Nah,
Sekarang perlu kita perhatikan para hadirin. Sudah ada lembaga pendidikan lintas agama. Ada bukan hanya lembaga pendidikan, pondok pesantren lintas agama. Saya tidak menghina, tapi ini harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Tadi sudah dikatakan, lingkungan sangat berpengaruh. Kalau lingkungan kita orang macam-macam, apakah agama kita tidak akan menjadi macam-macam juga? Ini persoalannya. Bukan sekedar toleransi. Karena memang kita tahu, ada negara adikuasa, negara adidaya. Sejak tahun 70 sangat intens bekerja di Indonesia dan membangun lembaga-lembaga donor di Indonesia itu. Pesantren dimasuki, lembaga pendidikan Islam dimasuki, organisasi Islam juga dimasuki. Diberikan dana yang sangat besar, katanya untuk membangun toleransi dan moderasi. Baik, toleransi baik, moderasi baik, sangat-sangat baik. Tapi apa definisi yang mereka buat? Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang dikatakan toleransi menurut mereka adalah ketika orang itu agamanya dicaci dan Al-Qur'annya dicaci, mereka tidak marah. Itu katanya toleransi. Ini penyesatan yang luar biasa. Hati-hati para hadirin, hati-hati. Anak-anak kita hati-hati. Terutama yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan agama. Karena itu menjadi sasaran empuk bagi mereka. Makanya kurikulum sekarang sudah demikian kacau. Mata kuliah demikian kacau. Ada mata kuliah yang namanya mata kuliah hermeneutika. Mata kuliah hermeneutika adalah mata kuliah tafsir bongkar. Bukan tafsir bongkar pasang. Ada mata kuliah hanya untuk membongkar Al-Quran. Itu namanya mata kuliah hermeneutika. Hati-hati. Contoh. Al-Quran surat Al-Kafirun harus diubah. Kata harus diubah. La a'budu, aku tidak akan pernah menyembah. Harus diubah menjadi la a'budu. Aku harus menyembah. Katanya ini betul-betul toleransi. Allahu Rabbi na'udzubillah min dzalik. Penyesatan. Memang kita tidak akan murtad. Tapi menjadi floating, menjadi ngambang itu sangat mungkin. Karena sudah banyak contohnya. Banyak contohnya. Terjadinya sekularisme, liberalisme di Indonesia ini adalah keberhasilan daripada lembaga donor itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi itu sekarang yang disasar. Ada lagi definisi moderat katanya. Definisi moderat itu adalah ketika di rumahnya tidak ada Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu masih dianggap sebagai orang yang radikal. Luar biasa. Ini sudah terjadi seperti ini. Sudah terjadi. Nah, sekarang terutama bagi orang tua, bagaimana kita membentengi anak. Di atas lagi, bagaimana kita kepala-kepala atau ketua-ketua cabang, ketua-ketua daerah, ketua-ketua daerah sampai bagaimana kita melindungi anak-anak buah kita. Bagaimana kita melindungi generasi kita. Jadi pendidikan berbasis tauhid ini sudah dilakukan oleh semua. Di dalam politik misalnya. Di dalam politik misalnya. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dipimpin oleh para politisi. Jadi para nabi ini adalah sebagai politisi. Ya, oleh karena itu kita juga jadi politisi yang seperti para nabi. Jadi politisi yang seperti nabi. Nah itu di situ ada pendidikan tauhid. Misalnya, apa pendidikan tauhid itu? Di dalam Al-Quran disebutkan para nabi itu diwasiati. Misalnya sekarang Nabi Nuh. Putranya Nabi Nuh, Allah tidak mau mengangkat Kan'an. Putranya Nabi Nuh itu kenapa? Karena tidak sevisi dengan ayahnya. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, kata Nabi Musa.
Ayo anakku, pergilah ke ayah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Anakmu Kan'an itu bukan keluargamu. Karena sudah tidak sevisi dengan kamu. Nabi Ibrahim ketika dilantik menjadi nabi, Nabi Ibrahim minta, "Qala wa min dzurriyyati," apakah yang jadi imam itu adalah anak saya juga, keluarga saya juga ya Allah? Qala la yanalu ahadidz zalimin, kata Allah. Dijawab oleh Allah, kalau anakmu zalim, aniaya, tidak adil, tidak bakal aku angkat menjadi pemimpin. Para hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengukur diri kita masing-masing, bisa menakar diri kita masing-masing. Mari kita pada akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala ahlihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur man nasral Islam wal muslimin واخذل من خذل الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وأعلك من رب الدين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.